Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa di dalam kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Yosafat Langgeng dari Paroki Rawamangun, Gereja Keluarga Kudus, Jakarta. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk bersama-sama kita merenungkan dan sekaligus merefleksikan peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, yaitu ketika Lazarus dibangkitkan oleh Yesus Kristus, seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 45. Namun, karena perikop ini cukup panjang, maka kita tidak membacakan semua perikop ini, tetapi di sini kita dapat menyimak ada 3 peristiwa kunci yang menjadi inti dari perikop ini. Peristiwa kunci yang pertama yaitu ketika Lazarus, saudara Maria dan Marta sedang sakit, dan Maria dan Marta mengirimkan kabar tersebut kepada Yesus. Tetapi Yesus seolah-olah dengan sengaja bahwa ia tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada, tidak langsung menemui Lazarus yang sedang sakit. Setelah 2 hari kemudian barulah Yesus mengajak murid-muridnya untuk kembali ke Yudea menemui Maria dan Marta. Dari peristiwa ini, kita dapat menyimak bahwa rencana Tuhan tidak selalu sama dengan rencana manusia. Rencana Tuhan tidak selalu seperti apa yang dikehendaki oleh manusia. Peristiwa kunci yang kedua, yaitu ketika Marta mendengar Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Setelah itu ia memberitahukan Maria tentang kedatangan Yesus ini. Dan kemudian kekecewaan mereka, kekecewaan Marta dan Maria akan keterlambatan kedatangan Yesus terungkap dari perkataan mereka. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Hal ini mengungkapkan betapa kecewa Maria dan Marta akan keterlambatan Yesus itu. Tapi di sini Yesus menghibur, saudaramu tidak mati, ia akan bangkit kembali. Peristiwa kunci yang ketiga, yaitu setelah Yesus berdoa kepada Bapaknya di surga, Yesus berseru dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dan apa yang terjadi? Lazarus yang telah 4 hari di dalam kubur datang keluar dari kuburnya, walaupun masih terikat tubuhnya dengan kain kafan. Kejadian ini, peristiwa ini membuat banyak orang-orang Yahudi yang melihat sendiri kejadian ini maupun murid-murid Yesus menjadi takjub dan percaya siapa Yesus ini yang memiliki kuasa ilahi yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa-peristiwa ini, kalau kita refleksikan dengan diri kita yang hidup pada saat ini, di mana kita juga di dalam keadaan kesulitan oleh karena pandemi COVID-19 ini, kita bisa mengambil hikmah bahwa yang pertama, rencana Tuhan tidak selalu sama dengan rencana manusia. Tetapi kita yakini rencana Tuhan senantiasa baik bagi kita dan senantiasa berguna dan indah pada waktunya. Yang kedua, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup dalam kekecewaan yang terus-menerus. Beliau pasti akan menghibur kita
membangkitkan semangat kita untuk kembali kepadanya. Ia akan menghibur kita. Demikian pula dengan yang ketiga, sebagaimana kita maklumi bahwa Injil Yohanes ini merupakan Injil yang menekankan kepada keilahian Yesus. Dengan peristiwa dibangkitkannya Lazarus ini dari matinya, di sini Yesus ingin menekankan bahwa kematian di dunia ini bukan akhir dari segala-galanya, tetapi kematian ini merupakan awal dari kehidupan baru, kehidupan yang abadi bersama Bapa di surga. Sebagaimana hal ini juga dibuktikan oleh kebangkitan Yesus sendiri pada hari Paskah. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, dari ketiga peristiwa kunci ini kita akhirnya di dalam menghadapi keadaan sekarang ini, keadaan yang sulit seperti sekarang ini, dan mungkin juga di antara kita ada yang ditinggalkan oleh saudara-saudari kita, atau suami atau istri kita, atau anak-anak kita yang kembali kepada Bapa di surga, yang akan tentu menimbulkan rasa sedih yang luar biasa. Dengan hikmat ini, sesungguhnya kita seolah-olah diingatkan oleh Yesus bahwasanya kita jangan terlalu larut di dalam kesedihan itu. Memang berpisah dengan orang-orang yang kita cintai itu menimbulkan rasa duka, tetapi kembali lagi kita jangan terlalu dalam dan berlarut-larut dalam kedukaan itu, karena iman kita meyakini bahwa kematian bukan akhir dari segala-galanya, tapi kematian adalah awal hidup baru, awal hidup bahagia bersama Bapa di surga, yang kita senantiasa memuji dan memuliakan Allah bersama-sama dengan para kudus di surga. Itulah keyakinan iman kita, itulah yang menjadi penghibur kita. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bagi kita yang masih tinggal di dunia ini, di dalam perjalanan peziarahan ini, Yesus juga tidak meninggalkan kita seorang diri. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Yesus sendiri, "Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, tetapi aku akan menyertai kamu." Demikianlah Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, permenungan kita dan refleksi kita dari peristiwa dibangkitkannya Lazarus dari matinya oleh Yesus Kristus. Semoga permenungan ini kembali membangkitkan semangat kita. Biarlah semangat kita tetap berkobar bernyala-nyala, dan biarlah iman kita tetap bertumbuh, dan kesetiaan kita, pengharapan kita hanya kepada Tuhan yang Maha Baik, Maha Rahim, dan Maha Pengasih. Demikianlah Tuhan memberkati kita semua, dan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan.